Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di malam yang berbahagia ini saya sudah sampai di tempat Abi. Alhamdulillah. Tujuan dan maksud untuk menziarahi Abi. Alhamdulillah. Di kampung-kampung ataupun di masyarakat banyak hal-hal tentang masalah zuriat Nabi. Ya. Nabi Muhammad lebih cinta mana, terhadap zuriat ataupun terhadap umatnya? Bagaimana menurut pandangan Abi? Jadi pada malam hari ini sudah sampai ke tempat saya tokoh bertigabdat di Kabupaten Temiang, gitu ya. Yang namanya Tengku Abdul Halim. Banyak di kalangan masyarakat, terutama di Temiang, bertanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada siapa yang lebih dia cintai, apakah kepada umatnya atau kepada zuriatnya, gitu. Jadi saya menjawab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa sallim ajma'in bi'adadi kulli ma'lumin lak ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya wadud, ya wadud, ya wadud, ya dzal arsyil majid, ya mubdi'u ya mu'id, ya fa'alu lima yurid. As'aluka binuri wajhika alladhi mala'a arkana arsyik, wa as'aluka biqudratika allati qadarta bi ala jami'i khalqik birahmatika allati wasi'at kulla syai'in la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum ya ghiyasal mustaghisin ya mughis aghithna ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Kemudian saya menjawab dengan suatu cerita. Cerita Zaid dan Zainab. Sementara Zaid itu anak angkatnya Rasulullah, sehingga di kalangan masyarakat Arab telah mengatakan Zaid bin Muhammad. Karena di waktu itu anak angkat berlaku seperti anaknya sendiri. Manakala oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminangkan Zainab binti Jahsyin bagi Zaid bin Harithah itu. Ini masalahnya. Akhirnya oleh keluarganya dan oleh Zainab tersebut tidak menerimanya. Ini masalah. Tidak menerima. Ketika tidak menerima, maka turun ayat yang maksud siapa saja yang maksiat kepada Allah, kepada Rasulullah, itu dia telah terjerumus dalam kesesatan yang nyata. Akhirnya menerima pinangan tersebut. Menerima. Sesudah terjadi perkawinan, lalu oleh Zaid bin Jahsyin tersebut untuk masuk dalam rumah Zainab enggan.
karena ditolak oleh Zainab. Zainab menolak Zaid bin Jashin. Akhirnya Zaid bin Harisah tersebut mengadu kepada Rasulullah SAW yang bahwa dia tidak diterima oleh Zainab. Rasulullah berkata, bersabarlah wahai anakku. Lalu Zaid itu sabar. Sudah sabar. Akhirnya di satu ketika dia tidak mampu lagi untuk bersabar. Karena pulang Zaid tersebut, Zainab tidak ada. Yang maksud tidak menerima oleh Zainab akan Zaid itu. Kemudian dengan tekad dan bulat langsung ditalakkannya karena tidak sanggup lagi sabar. Akhirnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah untuk menikahkan Zainab itu. Sesudah terjadi talaknya Zainab oleh Zaid tersebut. Ini pun setelah lalu indah. Kemudian terjadilah di kalangan masyarakat Arab yang bahwa Muhammad itu telah menikah dengan menantunya. Dengan menantunya. Artinya karena Zaid apa tadi? Zaid bin Harisah telah dibangsakan kepada anak Nabi. Jadi masalahnya banyak, fitnahnya banyak. Akhirnya Allah menurunkan ayat yang maksud wama Muhammadun hingga akhir ayat, yang mananya Muhammad itu bukan bapa seseorang daripada lelaki kamu. Dalam bahasa Aceh, Nabi Muhammad itu kaniyah siapa saja. Nabi Muhammad itu bukanlah bapa seseorang daripada lelaki kamu. Tetapi Nabi Muhammad itu Rasulullah dan kesudahan dibak sekalian Nabi. Ini mencerminkan yang bahwa Rasulullah, sehingga kalau kita lihat di segi umum ayat, bapa kamu ialah kita sekalian. Kita sekalian. Nabi Muhammad itu bukan bapa kamu sekalian, tetapi Nabi Muhammad itu Rasulullah. Ini masalahnya. Ini mencerminkan kenapa Nabi tidak berkata Muhammad bukan lelaki kamu, tetapi Muhammad itu bapa Abdullah atau bapa Fatimah atau bapa Qasim, dibangsakan kepada anaknya atau cucu-cucunya. Ini ada hal yang lain. Seperti ada satu sejarah waktu di akhir hayat Rasulullah. Di akhir hayat Rasulullah, malaikat turun ingin mencabut nyawa Rasulullah. Rasulullah tidak mau. Sehingga para malaikat bertanya, kenapa tidak kembali kepada Rabbal Alamin? Dia menjawab, apakah malaikat pun meneruskan pertanyaan, apakah teringat kepada Fatimah? Nabi menjawab, la,
Apakah teringat kepada Hasan Hussein? La. Apakah teringat kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali? La. Apakah teringat kepada sekalian sahabat yang ada di sini? La. Bagaimana juga ummati, ummati, ummati. Ini mencerminkan Nabi Muhammad sangat sayang kepada umatnya, kepada keluarganya. Ummati, ummati. Artinya tidak ada yang mengurus umatku, sehingga aku takut terjerumus umatku kepada dalam yang berbahaya. Sehingga mereka menanyakan lagi, bukankah ada ayat Allah? Bukankah ada sunnah Rasulullah sebagai pedoman? Lalu Rasulullah menerimalah meninggal dunia dengan kalimat Rafiqul A'la. Artinya Nabi meninggal. Artinya Nabi yang paling cinta kepada umatnya, bukan kepada keluarganya. Ini masalah hebatnya Rasulullah Nabi Muhammad. Artinya kalau sudah ada yang membimbing umatku, saya mau untuk meninggal. Itulah apa itu selayang pandang tentang Rasulullah tidak memandang keluarganya, tapi dia sangat sayang kepada umatnya. Sehingga ada kalimat, ada surah dalam kitab Fathul Mu'in, Ianatul Talibin, keluarga Nabi. Siapa yang dimaksudkan keluarga Nabi pada maqam doa? Ialah kullu mu'minin taqiyyin, tiap-tiap orang beriman yang bertakwa. Itulah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keluarga Nabi pada maqam doa menurut pandangan Imam Nawawi. Ini masalahnya. Kalau pada makam jaka lain lagi mana? Jadi begitulah. Ada yang lagi yang ditanya? Ada, Abi. Sedikit pertanyaan dari saya, Abi. Pada malam ini saya pernah lihat di media tentang kebangkitan Islam akhir zaman. Bagaimana terjadinya kebangkitan Islam? Karena orang Islam belum siap apapun, Nabi, untuk menerimanya. Alhamdulillah. Ini pun pertanyaan yang luar biasa. Kita menjawab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sebenarnya kebangkitan Islam memang ada, memang di depan mata, tapi kita sudah siap atau belum siap, ini masalahnya. Kalau menurut saya, karena sekarang ada partai Gabda di Aceh yang ingin bersiap-siap untuk kebangkitan Islam juga. Ini masalahnya, banyak daripada kita umat Islam sepertinya belum mengenal tentang partai Gabda, belum mengenal. Dan dengan mata kepala kita melihat yang adanya bendera yang diakui oleh dunia internasional. Yang pertama Arab Saudi, la ilaha illallah, warna hijau. Yang kedua Taliban Afghanistan, warna putih. Itu pun mereka berjuang dengan kelamaannya luar biasa. Yang ketiga warna hitam, la ilaha illallah, di Asia Tenggara, kebetulan di partai. Maka kita mengharap bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia yang Islam, ayo sama-sama kita bergabung dengan partai Gabda supaya cita-cita kita akan berhasil.
kita tidak ingin lagi bertumpahan darah. Ini masalah. Ini masalahnya. Sehingga kalau ada yang enak, untuk apa yang sakit? Kalau ada yang mudah, untuk apa yang susah? Maka wahai segenap lapisan para tokoh perjuangan yang ada di Indonesia Raya, mari kita bergabung dengan Gabran. Karena Aceh ini bahagian daripada Indonesia. Tak apa-apa. Nah, ini masalah. Ini yang saya jawab. Ada lagi? Ada lagi sedikit pertanyaan dari saya pada malam ini ya, Bi. Kita ini satu garis keturunan dengan Nabi Adam. Ya. Lalu kenapa sekarang Abi sudah banyak bersuku-suku bangsa, Abi? Oh itu. Ya, Abi. Ini kembali kepada ayat Allah. Allah menciptakan manusia ini bersuku-suku bangsa. Cara daripada Allah. Seperti misalnya Aceh. Aceh ini percampuran daripada banyak bangsa-bangsa mulia dalam dunia. Ada yang sampai kepada Abu Bakar, ada yang sampai kepada Umar, ada yang sampai kepada Ali, macam, ada yang sampai kepada Nabi Ibrahim. Banyak sekali. Tapi kan kita lihat, yang penting orang kita Aceh. Sudah jadi kepada bangsa Aceh. Tidak dilihat lagi yang ke atas. Seperti inilah suatu rahasia Allah. Begitulah daripada tempat-tempat yang lain. Misalnya Wali Songo. Sebenarnya sudah jadi zuriat Wali Songo. Ya sudah. Indonesia. Itu bangsa Indonesia. Zuriat Wali Songo. Ini masalah. Sudah jadi kepada suatu bangsa. Walaupun dasar-dasarnya apakah Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Yang penting sudah jadi kepada satu bangsa. Ini seperti inilah. Berubah. Jadi kita tidak usah pikir ini, pikir itu daripada bangsa, daripada keturunan. Yang penting kita berbangsa Indonesia sudah selesai. Karena yang masuk surga besok orang yang takwa kepada Allah. Itu saja. Saya selalu ngomong, orang yang masuk surga orang yang bertakwa kepada Allah. Bukan masalah keturunan. Yang ditanggung surga oleh Allah cuma 10 orang. Maka dalam Ahlussunnah wal Jamaah sangat lebih Sayyidina Utsman dengan Sayyidina Ali. Juga sangat lebih Sayyidina Umar dengan Sayyidina Utsman. Juga sangat lebih Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Kali pertama lebih sahabat keempat sebagaimana aturan. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Umar, yang ketiga Sayyidina Utsman, yang keempat baru Sayyidina Ali. Enggak lebih Sayyidina Ali dengan Abu Bakar. Ini masalahnya. Maka kita tidak boleh mempertengkarkan masalah itu hasba ma tala'a alaihi, menurut pandangan. Kemudian baru sahabat yang 10, Abdurrahman bin Auf, itulah dan lain-lain daripada sahabat-sahabat yang 10. Kemudian demi kemudian, ini masalah. Makanya sesudah Sayyidina Ali, Hasan Husain, saya sudah lupa lagi. Baru Hasan Husain dan Fatimah. Yang maksud orang yang ditanggung surga oleh Allah.
Ini masalah. Yang lain tidak, dengan usaha sendiri. Siapa yang lebih takwa, itulah yang mulia di sisi Allah. Seperti Nabi mewasiatkan sesudah Haji Wada dalam khutbahnya, kamu diciptakan berpuak-puak, bersuku-suku bangsa. Tiada lebih antara satu dengan yang lain. Tetapi siapa yang bertakwa kepada Allah, itulah yang terlebih. Adapun banyak orang yang menceritakan ini lebih, itu kurang, itu hasbama kala alaihi, mulut pandangan. Ini masalahnya. Maka saya mengharap jangan pada masalah itu jadi masalah besar. Itu masalah hasbama kala alaihi. Apa yang telah saya ngomong, coba lihat dalam kitab Matan Johara. Juga yang menyangkut dengan keluarga Nabi. Juga yang menyangkut dengan umat Nabi. Nabi berpesan, da'ilallahi fam mustamsikuna bihi. Mustamsikuna biha li ghairi munfatimi. Nabi menyuruh kepada umat, menyuruh berpegang kepada tali yang tidak putus, yang tidak putus selama-lamanya. Siapa yang berpegang kepada tali yang tidak putus dengan selama-lamanya, itulah yang terbaik. Yani al-sunnah wal jamaah, bukan syiah, bukan mu'tazilah, bukan rafidhiyah. Itu adanya yang saya jawab, mudah-mudahan ada barakatnya. Kalau tidak ada itu, tolong telepon saya. Yang penting satu bangsa, satu negara, satu bahasa, dan terjadi kompak supaya mudah berhasil dalam hal kita tegakkan kebenaran dalam muka bumi ini. Assalamualaikum.